Kalau saya motret itu pakai kamera apa sih? Kamera tempur saya yang biasa saya pakai. Wah, kamera udah tua. Kan nggak mungkin langsung kalian suruh ngintip gitu kan nggak mungkin juga kan. Kamera ini nih paling sering saya pakai buat nyetrit sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Hari ini saya mau share sebagian kecil peralatan yang saya punya. Jadi rasanya nggak pas, nggak sah aja kalau misalnya channel fotografi itu nggak bahas peralatannya gitu kan. Nah, jadi saya hari ini mau berbagi ke kawan-kawan, share ya mau supaya teman-teman tahu lah kalau saya motret itu pakai kamera apa sih gitu kan. Kamera saya yang biasa kamu teman-teman lihat di belakang jadi backdrop. Nah, jadi sekarang kita langsung aja lihat apa aja kamera yang saya punya dan yang masih saya pakai sampai sekarang. Mungkin kawan-kawan bakal surprise, mungkin ternyata masih bisa ya kameranya dipakai. Let's go, kita lihat sekarang. Oke, jadi sekarang saya mau liatin beberapa kamera yang saya punya yang masih saya pakai sampai hari ini untuk potret, kadang buat video juga ya, cuma nggak sering sih untuk video, cuma biasa sering untuk saya pakai buat motret aja sih. Jadi ini salah satu kamera perang saya. Ini Nikon tua. Ini Nikon D90. Kamera cukup lama, cukup tua banget. Bisa dibilang, seingat saya kalau nggak salah kamera ini rilis tahun 2008. Nah, jadi kalau dihitung sampai sekarang udah berapa tahun tuh? 2008, 2010, hampir 16 tahun. Nah, jadi sampai hari ini alhamdulillah kamera ini masih layak pakai, masih bisa saya pakai untuk motret. Dan hasilnya yang bisa kalian lihat kayak kemarin foto kaleng kemarin tuh, botol minuman kaleng kemarin. Nah, inilah kamera yang saya pakai dengan lensanya yang lensanya malah lebih tua lagi dari kameranya. Ini lensa Nikon AF Nikkor. Ini lensa 50 mili. Nah, jadi lensa ini seingat saya kemarin baca-baca tuh rilisnya tuh tahun 1990-an. Jadi ini lebih tua lagi lensanya daripada kameranya ini nih. Nah, jadi ini salah satu kamera tempur saya yang biasa saya pakai, Nikon D90. Kalau kawan-kawan mungkin mikir, Wah, kamera udah tua. gitu kan. Ternyata teman-teman lihat sendiri hasil foto-foto, mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram saya, itu hampir sebagian besar fotonya yang saya hasilkan itu dari kamera ini, Nikon D90 nih, dengan lensa fake-nya yang 50 mili nih, lensa tua. Jadi ini salah satu kamera yang paling sering saya pakai, Nikon D90. Jadi kita langsung lanjut ke kamera selanjutnya. Ya, yang selanjutnya kita ini juga kamera yang juga sering saya pakai. Ini Fujifilm X-E2S dengan lensa kitnya nih, lensa bawaan dari pas beli pertama kemarin. Nah, ini Fuji ini X-E2S. Nah, ini jadi kamera juga termasuk kamera tempur saya nih, Fuji ini nih. Kamera ini biasa saya pakai untuk nyetrit, untuk foto-foto di pasar gitu, karena tonalnya tuh keren banget. Tonalnya tuh paling saya suka warna dari Fuji ini. Nah, jadi Fuji ini ya bisa kalian lihat ini sampai udah bocel-bocel seperti ini nih. Nah, termasuk kamera tempur lah. Cuma sekarang minusnya nih, kamera udah ada something problem di LCD-nya. Nah, jadi kamera ini nih sebagian besar banyak nganggur di rumah, jarang dipakai juga nih. Cuma nggak tahu apa masalahnya di LCD ini, jadi cuma bisa pakai viewfinder ya. Untungnya ini kamera mirrorless. Untungnya mirrorless ini nih, viewfinder tempat bidiknya ini namanya viewfinder ya. Jadi viewfindernya ini untungnya bisa jadi pengganti display di sini.
Nah, jadi untuk personal sih nggak masalah, kalau untuk kayak saya foto-foto gitu sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya untuk ngerjain project atau apa itu hampir jarang saya pakai kamera ini. Karena ada minusnya itu tadi, jadi nggak bisa preview ke klien gitu kan nggak mungkin langsung klien suruh ngintip gitu kan nggak mungkin juga kan. Nggak lucu kan kalau misalnya klien foto gitu kan. Yang pernah saya alami sih kalau kemarin moto-moto beberapa project kan pakai kamera ini, terpaksa pakai kamera ini. Jadi kayak gitu, pas habis foto nanti klien tuh langsung masih pakai bidik ini, jadi kayak aneh gitu ya, namanya minus lah. Tapi overall ini kamera the best banget untuk pada masanya. Jadi kamera ini seingat saya rilisnya itu tahun 2015 atau 16 gitu kalau nggak salah. Nanti saya coba kasih informasinya di sebelah sini nanti ke kawan-kawan biar jadi tidak salah informasi gitu kan. Nah, jadi kamera ini nih paling sering saya pakai buat nyetrit foto-foto di pasar gitu. Termasuk kamera yang compact, simple, nggak ribet, pakainya nggak ribet banget, simple. Dialnya ini saya suka banget sih sama dialnya Fujifilm nih, vintage sekali looknya, tampilannya. Cuma ada sedikit itu sih kalau kayak Fuji nih, makanya saya belikan strap kemarin pas saat beli tahun 2000. Jadi kamera ini saya beli tuh tahun 2016. Nah, jadi karena ini nih bagian handle untuk bagian ininya nih, bagian bagian handnya sedikit terlalu flat lah, kalau saya lihat terlalu flat. Jadi amit-amit kalau jatuh gitu kan, kita kan menghindari juga kan, udah jatuh ya kita amit-amit jauhkan gitu kan. Jadi saya belikan hand strap kayak ini nih kemarin. Jadi semakin simple sih. Jadi kalau mau nyetrit apa atau jalan-jalan di pasar gitu tuh gak terlalu banyak yang ganggu lah. Istilahnya ganggu dalam arti itu kalau kita pakai strap kayak Nikon tadi gitu kan, strap yang panjang gitu kan, kayak nggak enak gitu kan. Nah, kalau pakai ini kan tinggal kayak gini nih, saya coba contohnya. Nah, jadi tinggal gelangin seperti ini, dikunci kayak gini, dah tinggal bawa gini, simple, sangat simple, tinggal seperti ini di jalan. Nanti kalau pas foto gitu kan nggak perlu repot-repot kalau bergantung nanti, soalnya kalau di foto street, kalau di pasar-pasar gitu tuh buat saya sih uncomfortable, karena terlalu mencolok gitu kita di jalan-jalan pasar gitu kan. Ini kenapa gitu. Nah, jadi saya lebih prefer sih kayak gini, lebih enak, lebih mobile lah, gak terlalu ribet lah, gantung kamera dengan dan lain-lain tuh gitu kan, rasanya tuh kurang enak aja. Jadi kalau pakai hand strap seperti ini nih lebih enak lah, lebih mudah, lebih fleksibel lah. Nah, jadi kalau pas jalan itu kan, kalau ada momen dan lain-lain, tinggal bidik, tinggal foto gitu kan. Kalau pakai hand ya sebenarnya kalau pakai neck strap pun juga bisa dibuat kayak gini juga bisa, cuma ya kan harus dibuat kayak gelang gitu, muter-muter gitu kan, lumayan ribet lah. Oke, hand strap kayak gini kan ya bisa saya bilang simple banget, tinggal masukin ke tangan dan jadi tinggal gas gitu kan, tinggal gas foto gitu. Nah, ini jadi kamera Fujifilm X-E2S ini nih dengan masih pakai lensa kit 1855 f/28 ke 4. Nah, f/28 sampai 4. Ini salah satu kamera yang saya sering pakai di foto-foto street lah. Lebih enak, lebih simple, nggak terlalu mencolok gitu. Kalau kawan-kawan gimana? Kalau kawan-kawan masih adakah yang pakai kamera-kamera tua, atau bahkan yang masih ngerjakan yang masih pakai kamera analog, mungkin boleh di-share di bawah. Kalau kawan-kawan yang masih pakai kamera tua, kamera jadul, kenapa saya masih pakai ini kamera? Pertama, kalau mau upgrade pun at the end kameranya tuh masih bagus. Saya nggak terlalu ngelihat, wah kalau harus upgrade kamera nih biar selalu up to date, biar kameranya lebih jernih dan lain-lain. Toh dari pengalaman saya motret dari dulu sampai sekarang,
bahkan mungkin kamera yang udah 10 tahunan atau 20 tahunan mungkin, yang digital ya, yang digital mungkin masih bisa berkompetisi lah dengan kamera-kamera baru sekarang. Paling hanya minusnya di megapiksel. Tapi kalau kamera, terutama kamera-kamera yang pakai lensa seperti ini, biasanya yang dicari dari kamera itu biasanya depth of field-nya. Nah, jadi kedalaman ruang namanya, depth of field. Jadi lebih realistis, lebih keluar realistisnya itu lebih dapat gitu, yang mungkin nggak bisa dapat di contoh misalnya HP gitu kan, foto-foto kamera HP. Mungkin sekarang kita bisa lihat lah, kamera HP mungkin sekarang mungkin udah canggih. Nanti saya akan bahas juga tentang kamera HP. Nah, jadi mengapa saya masih pakai, toh NDN kameranya masih kompatibel, masih bisa dipakai untuk perang. Paling hanya minusnya di megapikselnya. Tuh megapiksel, kalau kayak Nikon tadi saya punya tuh masih di 12 megapiksel, 12,3 kalau nggak salah. Nah ini Fujifilm ini cuma 16 megapiksel. Ini saya pakai udah berapa nih, udah 2016. Nah berarti udah 8 tahun umur kamera nih, dan masih bisa dipakai, masih lancar jaya. Megapiksel kelemahan lah mungkin saya bilang, kalau kamera-kamera yang udah lama gitu kan, mungkin ya kalahnya tuh di megapikselnya. Tapi kalau untuk kualitas gambarnya, balik lagi, kamera digital itu lebih baik lah, apalagi kamera semakin bagus. Jadi mungkin ini aja sih yang bisa saya share ke kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada yang ingin share juga tentang pengalaman, silahkan komen di bawah. Jangan lupa di subscribe juga, di like, dan jangan lupa hidupin juga belnya supaya nanti pas saya upload nanti kan ada notifnya, tinggal kamu tinggal nonton gitu kan. Subscribe-nya jangan lupa, gratis kok, nggak bayar. Yang jelas di channel ini saya akan selalu coba berbagi informasi, berbagi knowledge yang saya tahu ke kawan-kawan supaya bisa bermanfaat. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Mungkin hanya ini bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.